warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi terkait prosedur literatur review atau membaca literatur. Nah, di sini saya Putri Ayu Marbengi sebagai pemateri pertama, kemudian ada Yuli Isnaini sebagai pemateri kedua, dan ada Erisa Audria sebagai pemateri ketiga. Langsung saja membaca literatur. Literatur review atau tinjauan literatur adalah tinjauan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Literatur review bertujuan untuk mengembangkan informasi pengetahuan yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bidang kesehatan, literatur review berfungsi untuk mencari bukti ilmiah terkait penata laksanaan tindakan perawatan yang akan dilakukan kepada individu, keluarga, atau masyarakat. Literatur review ini berbeda dengan penelitian akademik. Pada penelitian akademik, peneliti mengembangkan argumen baru. Di dalam penelitian akademis, terdapat literatur review sebagai fondasi atau latar belakang penelitian itu dilakukan. Sementara literatur review berfokus untuk merangkum dan mensintesis argumen dan ide orang lain tanpa menambahkan kontribusi baru. Literatur review memiliki peran penting dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmiah karena dapat memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Nah, pada umumnya berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa pustaka atau buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, semua pernyataan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya atau mengacu pada kaidah kutipan yang berlaku. Nah, dalam menguraikan penelitian harus dijelaskan mengenai perubahan atau variabel yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulannya, analisis data dan cara penafsirannya. Baik, selanjutnya menganalisis dan mensintesis. Nah, dari tahapan yang harus diikuti dalam membuat literatur review, langkah yang perlu diperhatikan ialah membuat sintesis dari artikel-artikel konseptual atau empiris yang relevan dengan studi yang akan dilakukan. Membuat sintesis artikel hasil pemikiran atau hasil penelitian diawali dengan menganalisis artikel-artikel yang relevan dengan topik yang akan direview. Nah, maksudnya ialah membahas atau mengkaji artikel dengan cara membuat identifikasi dan klarifikasi berdasarkan elemen-elemen yang akan direview dari beberapa artikel yang membahas topik yang hampir sama. Menyintesis merupakan proses mengintegrasikan hasil analisis terhadap artikel-artikel berdasarkan kesamaan dan perbedaan masing-masing artikel dan membuat kesimpulan berdasarkan kesamaan dan perbedaan setiap artikel tersebut dalam bentuk kesimpulan kolektif dari beberapa artikel yang dianalisis. Setelah mengumpulkan bahan atau artikel yang ingin digunakan, tahap selanjutnya ialah melakukan analisis masing-masing dari bahan atau artikel, atau memecahkan dan mengidentifikasi informasi penting di dalamnya, dan kemudian mensintesis semua bahan atau artikel yang didapat atau mengintegrasikan dan mengidentifikasi kesimpulan yang dapat diambil dari semua bahan atau artikel yang ada. Untuk mempermudah analisis, bahan atau artikel yang telah dikumpul dimasukkan ke dalam tabel. Nah, untuk tabel karakteristik artikel atau studi akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Yuli Isnaini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel karakteristik artikel atau studi. Jadi untuk mempermudah menganalisis bahan ataupun sumber literatur yang telah kita kumpulkan, kita dapat memasukkannya ke dalam sebuah tabel yang bernama tabel karakteristik artikel atau studi literatur.
Jadi terdapat 5 kolom di dalam tabel tersebut. Kolom pertama berisi autor ataupun penulis dan tahun terbit artikel ataupun jurnal tersebut. Lalu kolom kedua ada tujuan, kolom ketiga ada metode, kolom keempat ada sampel, dan kolom kelima ada hasil. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing kolom dalam tabel karakteristik artikel ataupun studi. Jadi di kolom pertama itu ada autor dan tahun. Jadi di situ kita bisa menulis siapa penulis dari penelitian ataupun jurnal tersebut dan tahun terbitnya, kapan gitu. Lalu kolom kedua ada tujuan. Kita dapat menuliskan tujuan dari penelitian tersebut dilakukan. Apakah untuk mengetahui, menganalisis, ataupun mengetahui pengaruh, seperti itu. Lalu metode. Nah, metode ini kita menuliskan metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut, apakah relevan dengan penelitian yang sama dengan kita ataukah tidak. Lalu sampel. Nah, sampel ini bisa terdiri dari beberapa orang ataupun beberapa testi. Sampel ini kita juga harus mengetahui apakah sampel yang ditarik itu dapat mewakili seluruh populasi atau tidak. Nah, kolom terakhir adalah hasil. Nah, di dalam kolom hasil kita bisa menuliskan bagaimana hasil dari penelitian tersebut, apakah ternyata gagal ataukah tidak sesuai dengan hipotesis ataukah sesuai, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap dalam menganalisis literatur review yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mendiskusikan dan meringkas literatur yang sudah ada dengan cara yang pertama membuat summary terhadap isi sumber-sumber tersebut. Summary atau kita sebut dengan rangkuman ini digunakan sebagai pengingat sumber yang pernah dibaca, sehingga pada saat menulis studi pustaka atau studi literatur review, kita tidak perlu mengulang lagi untuk membaca sumber secara keseluruhan. Adapun hal-hal yang perlu untuk dicatat dalam rangkuman antara lain penulis, tahun, judul, dan sumber. Sumbernya yaitu buku, jurnal, atau technical report dari tulisan yang dibaca. Tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan juga saran. Selain hal-hal tersebut, hasil pengevaluasian terhadap sumber tulisan tersebut juga dimasukkan di dalam rangkuman, sehingga kita tidak perlu membaca lagi untuk mendapatkan hasil evaluasi yang mungkin diperlukan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menulis studi pustaka atau literatur review. Rangkuman yang dibuat dalam tahapan sebelumnya kita gunakan sepenuhnya dalam menulis studi pustaka atau literatur review. Hal-hal yang mungkin dimasukkan antara lain persamaan dan perbedaan antara pengarang dan penelitian mereka, penelitian mana yang saling mendukung dan yang mana saling bertentangan, pertanyaan yang belum terjawab, dan lain-lain. Nah, untuk keperluan tersebut, kita mungkin perlu untuk menata rangkuman dan mengelompokkannya berdasarkan beberapa kriteria yang kita perlukan, seperti berdasarkan pada tema penelitian, jenis penelitian, pendukung atau penentang, dan lain-lain. Satu hal yang bisa dijadikan tips dalam menulis studi pustaka atau literatur review adalah paraphrasing, yaitu melakukan pengungkapan ulang terhadap pernyataan orang lain dengan cara berbeda dengan aslinya. Nah, paraphrasing ini dapat menghindarkan kita untuk mengutip secara langsung dan menghindarkan kita untuk menggunakan tanda petik terhadap pernyataan langsung tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu mereview. Ada beberapa teknik mereview literatur, yaitu yang pertama mencari kesamaan. Teknik melakukan review dengan mencari kesamaan di antara beberapa literatur dan kemudian kita ambil kesimpulannya. Mencari kesamaan yaitu ketika kita melakukan telaah terhadap literatur, dapat kita lihat kesamaannya antara literatur yang didapat dengan yang kita teliti. Nah, yang kedua yaitu mencari ketidaksamaan. Teknik melakukan review dengan cara menemukan perbedaan di antara beberapa literatur dan kemudian kita ambil kesimpulannya. Mencari ketidaksamaan yaitu ketika melakukan telaah literatur dapat dilihat ketidaksamaannya antara literatur yang didapat dengan literatur yang diteliti. Yang ketiga yaitu memberikan pandangan. Teknik melakukan review dengan membuat pendapat sendiri terhadap sumber yang dibaca. Memberikan pandangan yaitu literatur yang dibaca maka akan memberikan pandangan tentang suatu hal mengenai apa yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu membandingkan. Teknik melakukan review dengan menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah ide baru. Membandingkan yaitu membaca satu literatur. Tentu tidak akan menjamin untuk kelengkapan informasi yang dibutuhkan peneliti, sehingga perlu membaca literatur lain.
dari literatur satu dan lainnya akan dibandingkan sehingga kaitannya dapat memberikan informasi yang terkait. Nah, yang terakhir yaitu meringkas. Teknik melakukan review dengan menulis kembali sumbernya dengan kalimat kita sendiri. Meringkas yaitu hasil dari pencarian literatur yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian. Kemudian dibuat ringkasan. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita mencakup informasi yang dibutuhkan. Setelah melakukan literatur review, peneliti tidak berhenti hanya sampai membaca literatur saja, tapi juga dapat merangkumkan, membuat analisis, dan melakukan sintesis secara kritis dan mendalam dari paper-paper yang direview atau ditinjau. Nah, hasil dari rangkuman atau analisis dan sintesis tersebut kemudian kita tuliskan dalam bentuk paper ilmiah yang sering kita kategorikan ke dalam paper survei. Nah, dapat dipahami bahwa paper secara umum ini terbagi menjadi dua, yaitu technical paper dan survey paper. Yang pertama yaitu technical paper, berisi hasil eksperimen dan penelitian kita yang biasanya dituntut adanya temuan-temuan baru yang arahnya ke contribution di dalamnya. Sedangkan survey paper berisi hasil literatur review. Dalam hal ini berupa rangkuman, analisis dan sintesis dari ratusan atau bahkan ribuan paper pada suatu topik penelitian. Nah, yang kedua yaitu survey paper yang kita buat menjadi bagian bab 2 dari judul penelitian kita. Nah, rangkuman dari bagian-bagian yang kita temukan pada saat literatur review tadi juga akan kita masukkan pada bagian 1 dan pada bagian 2 dari technical paper yang kita tulis. Nah, namun banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan pada saat menuliskan bab 2 di skripsi atau tesis atau disertasi. Mereka hanya melakukan copy-paste dari buku tentang teori-teori dasar, padahal seharusnya kita mengevaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik, sesuai dengan makna literatur review yang sebenarnya. Jadi, apabila kita melakukan turnitin atau plagiarisme akan ketahuan, karena kita hanya meng-copy-paste dari jurnal-jurnal sebelumnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan pada saat forum perkuliahan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.